Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Malang menjadi korban kehilangan uang ratusan juta rupiah setelah tertipu investasi dengan iming-iming keuntungan. Korban tertipu setelah bergabung dalam investasi berkedok pembuatan parsel buah. Penipuan investasi parsel buah yang viral di media sosial Facebook ini digembar-gemborkan untuk melayani permintaan sejumlah instansi pemerintahan daerah. Korban ditawari keuntungan sebesar 20% dari nilai investasi yang telah diberikan. Salah satu korban adalah Alfida Nur. Ia bercerita telah menyetorkan uang senilai 100 juta rupiah pada pelaku dalam 2 tahap. Pertama di Oktober 2023 senilai 60 juta rupiah dan kedua di November 2023 senilai 40 juta rupiah. Alfida pun telah menyimpan bukti mulai kontrak kerja sampai kwitansi pembayaran bermaterai. Ia memilih memviralkan penipuan yang dialaminya karena pelaku tidak memiliki itikat baik untuk mengembalikan uangnya dan memutus akses dengannya. Usai unggahannya viral, total ada 24 korban yang menghubunginya yang juga tertipu dengan nominal beragam, mulai jutaan hingga puluhan juta rupiah. Ia dan 3 orang korban lainnya sudah melayangkan surat pengaduan ke Polres Malang. Dirinya berharap apa yang disampaikan ke media sosial bisa mencegah jatuhnya korban lain seperti dirinya dan mengajak korban lainnya untuk berani melapor ke polisi. Jadi awalnya itu dia motifnya menawarkan investasi buah ke yang itu dimana itu pesanan pemerintahan gitu loh Mbak, seperti Among Tani, Pol Bangtan, terus Murna Jati, terus ada kantor pajak juga. Terus habis itu ditawarkan dengan sharing 20% per event. Kalau saya pribadi waktu itu ditawarin kan bulan Oktober 60 juta itu untuk di Among Tani, November ditawari lagi 40 juta untuk di Murna Jati sekaligus tebas jagung di akhir Desember gitu. Dan di korban-korban lain yang ditawarin investasi sama sih, rata-rata tebas jagung, terus pesanan pemerintahan gitu Mbak. Kemarin yang setelah saya viralkan kan saya berhasil mengumpulkan itu sekitar 24 korban, di mana yang 5 itu pinjaman bank. Jadi namanya dipakai untuk pinjaman di bank untuk kepentingan pelaku. Gitu. Kalau yang lapor ke kepolisian itu sementara ini sudah 4 sih Mbak, 4 orang. Kalau saya pribadi sih 100 juta, teman saya itu sekitar 132 juta itu berjalan ya, karena kan ada Shopee Pay Later yang dipakai sama pelaku dan tidak dibayar. Terus yang satunya lagi, yang korban satunya lagi itu 50 juta, itu yang sering koordinasi sama saya sih. Yang lainnya kemarin waktu saya viralkan sudah sempat diposting kan berapa-berapanya. Kemarin ada salah satu yang korban tapi udah diselesaikan ya, karena ini saudaranya sendiri. Kebetulan saudaranya sendiri itu juga kena sebesar 150 juta itu ke bank juga. Pakai sertifikat namanya juga, dan dia juga memberi keterangan sih kalau memang ya masih sakit hati juga karena memang jadi sekeos itu gitu loh Mbak, karena pelaku ini pakai pakai sertifikat rumahnya untuk dijaminkan ke bank itu untuk keperluan dia. Waktu itu sih sebenarnya dia kan memberikan profit yang cukup besar ya, 20%. Sempat saya tanya kenapa kok besar, katanya memang karena ikut pemerintahan, dan dia juga bilang lebih baik mengutamakan investor, jadi biar orang tuh betah sama dia gitu ya. Tapi kalau saya pribadi sejujurnya saya nggak fokus ke sharingnya, malah saya fokusnya ke cerita dia, karena dia waktu ketemu sama saya dan ibu saya itu dia juga menceritakan cerita sedih lah Mbak, cerita kehidupan dia yang ngakunya sering ditipu orang, terus habis itu juga dia menghidupi keluarganya itu tulang punggung lah kasarannya, seperti itu sih. Jadi aku lebih ke simpati ke situnya. Simon Alfredo melaporkan.